Yang ngalir sih yang. Oh, Aku pertanyaan nih Pak Dika. Iya. Oh, oke. Okay. Davaldo, boleh dong kita cerita soal kerjasama kita kemarin tuh sama Hotel Padang ya. Prosesnya dari awal seperti apa, terus gimana sih bisa tercipta kerjasama itu? Awalnya itu bulan Juli kalau nggak salah ya, bulan Juli. Jadi bulan Juli itu biasanya saya kalau di awal itu bikin strategi dulu untuk brandnya. Jadi ini kan Hotel Padang, kita cari value Hotel Padang itu apa gitu. Nah kalau dari pemiliknya sendiri ternyata pengen menonjolkan bahwa Hotel Padang ini lokasinya bagus gitu, lokasinya bagus banget. Nah, tapi saya lihat kalau lokasi bagus, kayaknya lebih bagusan hotel yang dua lagi deh, yang di sebelah itu gitu. Hotel Padang ini jauh kalah di belakang sih sebenarnya. Jadi kita coba gali lagi, sampai akhirnya dapat satu kekuatan hebat dari Hotel Padang. Ini hotel ternyata satu-satunya cagar budaya. Satu-satunya cagar budaya, tapi bukan di Sumbar ya, di Kota Padang gitu. Jadi kalau untuk Kota Padang nggak kalah lama hotel lain, hotel cagar budaya. Kita bisa naikkan itu. Sayangnya pada saat kita nyampaikan ke klien gitu ya, ke brand Hotel Padang, itu mereka awalnya nolak sih sebenarnya. Saya udah kasih konsepnya itu bahkan nanti kita spill juga bentukan desainnya itu awalnya seperti apa. Itu mereka nggak setuju. Tapi perlahan-lahan itu saya coba masukin itu bahwa heritage ini bagus loh. Pertama dengan prosesnya itu adalah saya nanya, ini sejarah Hotel Padang ini sebenarnya dari dulu seperti apa sih? Ternyata ada banyak versi. Dan ternyata saat kita gali di buku-buku sejarahnya Sumbar juga, itu Hotel Padang tidak terdata loh, tidak terdata. Kalaupun terdata, dia cuma punya buku yang mana itu karangan atau buatan dari pendiri Hotel Padang itu sendiri. Namanya kalau nggak salah itu pendiri pertama keluarga Ang itu Angriawan ya, Pak Angriawan itu yang punya versi sejarahnya, kemudian versi awal. Kemudian pada saat sudah turun ke generasi-generasi berikutnya, ternyata kayak kalau di Minang itu ada yang namanya kaba ya, atau tambo gitu ya. Nah kalau tambo itu kan mulut ke mulut, dan ketika berpindah dari komunikasi pindah dari satu mulut ke mulut yang lain, itu terjadi sebuah misinformasi pasti ada. Jadi misalnya saya nyampein ini yang di sini 100, nanti yang menerima itu ternyata cuma 80 atau bahkan cuma 60. Nanti ke bawahnya lagi beda versi lagi, sehingga akhirnya ketika kita runut lagi ternyata ada banyak versi. Saya minta ke mereka, boleh nggak gitu dirunut lagi, dicari beberapa bukti sejarah lamanya, ada nggak yang versi yang paling valid. Nah, karena mereka sudah melihat bahwa sejarah ini penting, jadi otomatis yang bagian vintage-nya ini itu memang harus dinaikkan. Terus saat itu di bulan kita mulai bikin konten, website dan segala macam gitu ya. Kita udah mulai bikin, udah mulai rame. Dan masuklah ke fase kita harus cari influencer ini untuk ngeboost lagi. Karena memang saya udah rancang, udah ada fasenya juga di bulan tertentu. Bulan September kalau nggak salah itu mulainya. Di bulan September kita diskusi sama tim leadernya, ada Pak Ray itu. Jadi saya nyari, awalnya itu kita selalu ngelihat influencer namanya Maria Biring. Davaldo sendiri tahu juga kan Maria Biring itu. Ya, Maria Biring. Bangun-bangun sejarah ya. Iya betul. Saya lihat ada kontennya di Bandung, ada di Malang, segala macam gitu kan. Konten ini bagus nih orang gitu. Cuman saya cari orang lain, ada nggak nih yang di Sumbar gitu, yang punya value yang sama. Terus saya waktu itu kalau nggak salah itu nggak nyari, tapi muncul di sosial media Kapsul Waktu Nusantara. Dan itu pertama kali saya nonton Kapsul Waktu Nusantara, saya lihat, wah ini bagus nih. Ketika saya cek profilnya ada tulisan Minangnis. Tulisan Minangnis, ya orang Minang gitu. Saya coba tanya gitu kan, saya coba tanya via DM, ditanggapi dengan baik, akhirnya kita ketemu di lokasi galerinya. Nih, yang ini lokasi galerinya. Awalnya itu di kontak ya. Ya, sama Bang Adi gitu ya. Gitu untuk ngajak dan menawarin kerjasama untuk Hotel Padang sih di waktu itu gitu. Dan ya ini sebuah tantangan sih kalau untuk hotel ya, karena ini mungkin buat kerjasama perdana juga dengan hotel gitu. Nah, kerjasama perdana dengan hotel sebelumnya kita sempat lihat juga sih, Davaldo ada sama hotel. Oh iya sebelumnya ada ya saya lupa, ada satu ada. Nah kalau bedanya kalau saya lihat, kalau hotel yang satu itu seperti
konsepnya itu ngalir banget ya, apa namanya, spontan gitu ya. Oh, spontan, iya ya, sinematik ya gitu ya. Oke. Kalau yang di sini kan memang kita bicarakan juga apa namanya, yang mau kita capai apa gitu kan ya. Iya, iya. Juga unsur apa yang harus masuk gitu. Karena ini tantangannya kan lebih ke sketsa ya, ke sketsa parodi. Nah, ada menariknya lagi karena saya kontennya vintage. Jadi ini hotel juga kan hotel udah zaman dulu, udah hotel kuno ya, maksudnya itu dari ya sejak zaman penjajahan Belanda juga. Ya bagi saya ini seru gitu untuk menggarap sebuah kerjasama dengan Hotel Padang ini gitu. Menarik sekali. Waktu itu di awal itu kan kami kesini Davaldo, itu sama Pak Rey. Gimana kesannya, apa namanya, dari obrolan pertama itu gimana? Menarik, seru, buat ini ya, buat ownernya juga yang Hotel Padang. Pak Rey juga orangnya ramah, sangat ramah. Dan juga buat Pandinya juga asik orangnya. Asik. Friendly lah pokoknya. Seru banget. Nah, secara proses kreatifnya gimana setelah itu Davaldo? Oh, waktu itu, oh ya, kalau bagi saya ide yang muncul dari hotel ini itu perpaduan antara masa depan dan masa lalunya gitu. Ya, jadi waktu bagi saya kalau untuk Hotel Padang ini untuk mengenang masa-masa muda di zaman dulu di hotel itu dan di masa sekarang di masa tua gitu. Jadi ya kayak barat mengenang kilas balik ke masa lalu gitu. Ya, yang mana waktu itu saya senang banget sama set warungnya ini. Ini senang banget sama set warungnya dan ternyata ini memang salah satu set paling fenomenal ya. Orang datang ke sini ada yang duduk di sini bahkan setengah jam, kata Davaldo sendiri, ada yang duduk setengah jam, tinggalkan saya di sini, saya mau menangis gitu kan. Nanti pas keluar nangis gitu, dikasih duit. Ya. Ini tips saya. Jadi kita juga dengar cerita-cerita dari orang yang berkunjung ke sini dan saya lihat kalau misalnya kita bikin konten endorse gitu ya, atau konten dengan brand kolaborasi, kalau sisi warungnya ini tidak dimasukkan, sepertinya akan sangat rancu sekali, sangat kelihatan iklan gitu. Jadi saya coba masukkan, diskusi sama Davaldo, dia punya ide sendiri. Kemudian saya bilang, boleh nggak kita masukkan unsur dari warungnya gitu. Dan ternyata waktu itu oke. Kita bikin setnya itu 2 lokasi, jadi di sini, di Galeri Kapsul Waktu, satu lagi itu di Hotel Padang. Nah, karena hari ini Hotel Padang itu yang tersisa cagar budaya itu kan cuman bangunannya aja, cuman bangunan sama beberapa properti. Sedangkan karyawan-karyawannya itu sudah tidak ada atribut-atribut lama gitu. Alhasil kita harus bikin perjalanan waktu tuh pada saat berada di Hotel Padang. Jadi kita bikin setnya itu di sini di tahun 80 ya Davaldo ya. 80. Tahun 80 ya, tahun 80 di Hotel Padangnya di tahun 2024. Jadi melangkah gitu, saya waktu itu punya ide gimana kalau misalnya di langkahan pertama itu langsung berubah ke tahun 2024 gitu. Dan ternyata waktu itu naskahnya dikerjakan, ini agak nakal sedikit sebenarnya, dikerjakan sambil dengar ceramah Jumat di sini gitu. Jadi dikerjain, dikirim, kita baca gitu kan. Ini oke banget nih. Kita mulai syuting setelahnya. Kemudian setelah syuting di sini, kita lanjut syuting ke Hotel Padang. Di Hotel Padang baru disediakan beberapa atribut tambahan. Waktu itu ada TV jadul yang TV tahun 60 gitu, gede banget dan berat gitu ya, berat. Dan ternyata TV itu sekarang dijadikan sebagai pajangan di area lounge-nya Hotel Padang. Nah, kemudian mulai itu syuting di sana, dibikinlah satu kisah yang terkonek dari sini ke sana gitu. Kalau proses kreatif Davaldo selama ini ada perbedaan nggak dengan garap brand seperti Hotel Padang gitu? Perbedaan? Enggak sih, kayaknya nggak ada. Ya, sama aja sih, serunya sama. Karena dia masih genrenya jadul juga, jadi vintage ya, karena kita lebih ke bangunan jadulnya juga gitu. Nyambung sih gitu maksudnya. Itu kan sempat berapa kali ke Hotel Padang ya untuk melihat dulu gitu, diskusi juga. Itu membantu nggak untuk proses kreatif untuk pembuatan naskah atau? Oh, sangat membantu sekali. Itu boleh diceritain nggak lebih jelasnya? Sangat bantu ya. Jadi untuk detail dan untuk sketsanya ya, untuk tentang info di Hotel Padang atau dengan proses pertama berarti ketemu siapa dulu tuh waktu itu setelah kita datang ke sini? Di Hotel Padang.
waktu itu kan saya nggak tahu tuh prosesnya gimana. Kan Davaldo sendiri yang datang ke sana ya sama. Waktu itu nggak ada Madi ya? Nggak ada saya. Oh iya, langsung ke ini ya, ke Pak Are-nya ya? Ya ke Pak Are. Oh iya, ke Pak Are ya. Waktu itu ada tim ya, ada Rada di situ. Ada. Iya. Dan nggak ada Pak Adi ya? Nggak ada saya. Oh iya, ada Rada sama yang satu lagi timnya itu dibantu. Dan juga sama tim-tim di hotel yang lain juga, sama karyawan Pak Reflis juga didamping juga kayak mempersiapkan beberapa properti. Ya, dan juga tempat-tempat untuk kita jadikan spot kontennya di situ gitu. Jadi untuk angle-angle-nya juga dibantu gitu. Pengambilan tag-nya juga. Kan sempat ngobrol juga sama pemegang saham Pak Ronald gitu ya. Oh iya, sempat ngobrol. Itu gimana tanggapan Pak Ronald dengan adanya, kan ini sebuah gebrakan baru juga di Hotel Padang kan ya, ada influencer yang memang punya konsep yang mirip dengan Hotel Padang gitu. Oh iya, vintage ya. Nah, itu kan ini pertama kali dan langsung boom juga. Oh ya, tentunya beliau sangat senang ya dengan kerjasama ini gitu. Dengan penggarapannya, bahkan keluarga-keluarga beliau pun datang, itu langsung hadir di situ untuk melihat pembuatan konten-konten di situ. Mereka juga support dan senang gitu. Suka dia dengan kerjasama ini gitu. Ditambah dengan saya konten kreator vintage, ditambah dengan nuansa bangunannya juga kesannya jadul ya, zaman dulu banget gitu. Senang dia suka. Nah, terus juga dari proses awal sampai proses akhir itu butuh berapa lama sih Pak Davaldo waktu kemarin itu? Pas di Hotel Padang? Ya, untuk Hotel Padang. Untuk waktu selama proses ini pengerjaan dari awal banget sampai akhir banget tayang gitu, itu butuh berapa lama? Dari pagi kali ya, dari jam 10 sampai itu kan sore. Syuting kan ya? Oh ini syuting? Nah itu kan yang dari pagi itu syuting. Nah ini yang sebelum syuting, yang preparing. Oh preparing. Waktu saya kontak dari kontak ya? Sampai ke hasil jadi itu butuh berapa lama sih? Lebih kurang 1 minggu kali ya? Waktu itu 1 bulan no. 1 bulan ya? 1 bulan. Penggarapannya 1 bulan ya? Penggarapannya total 1 bulan. Oh 1 bulan ya. Iya. Untuk pematangan konsepnya ya? Iya, untuk pematangan konsepnya ya 1 bulan. Sampai ke terakhir kita bikin konten finishing ya? Iya hampir 1 bulan kayaknya. Nah kalau biasanya proses kreatif di Davaldo sendiri untuk di konten harian ya, kapsul waktu itu sebenarnya butuh berapa sih? Apakah berbeda dengan? Sangat berbeda. Kalau saya paling sejam juga udah jadi ya. Karena saya ya nggak sedetail ini gitu. Maksudnya itu nggak sespesifik inilah gitu. Ini benar-benar detail dan pengerjaannya benar-benar teliti ini. Jadi semuanya benar-benar dipertimbangkan nih, maksud itu ya mulai dari konsep, tempat dan segala macam. Apa sih istilahnya? Terstruktur lah kalau menurut saya gitu. Pre-productionnya ya. Pre-productionnya memang terstruktur banget dan itu memang detail, rinci, dan pengerjaannya sangat rapi sih menurut saya gitu. Pembuatan dari naskah, terus kayak dari ide-ide skripnya juga luar biasa sih. Kalau saya sih enggak maksud saya enggak selalu ini ya. Enggak detail seperti ini enggak. Oke, siap. Terus juga apakah ekspektasinya sesuai untuk view-nya sebanyak itu? Oh sangat sesuai dong, sesuai ekspektasi banget. Itu di Instagram aja terakhir saya lihat view-nya udah hampir 600.000 ya, dan itu ya maaf kata ini jangkauan yang luar biasa dari ini, maksudnya itu bagi saya yang konten kreator yang endorse ya, apalagi dengan konsep bangunan lagi itu kayak hotel gitu. Itu sangat nggak make sense sih, jujur aja. Kalau segitu tayangan segitu sih nggak masuk akal sih. Tapi mungkin dengan penggarapannya yang unik kali ya, mungkin saya rasa gitu. Dengan pembuatan sketsa dan lain-lainnya mungkin saya rasa sih itu pengemasannya menarik. Dan setelah itu proses editingnya kita bikin 3 versi ya, 3 versi. Ada versi yang panjang banget tanpa banyak potongan, itu hampir 5 menit ya Devana? Ya, hampir 5 menit. Terus juga ada yang versi 3 menit. Kalau 3 menit kan biasanya di TikTok itu batasan waktu itu 3 menit. Dan satu lagi Instagram itu 1,5 menit atau 90 detik. Jadi dibikin 3 versi. Dan kemudian mulai publish banyak respon gitu ya. Banyak respon. Sebelumnya Hotel Padang juga udah ada satu konten yang memang boom banget itu, 1,7 juta gitu. Ditambah dengan konten kolaborasi ini makin naik lagi. Dan orang itu mulai melirik bagian heritage-nya ini. Jadi ibaratnya kalau kita di bisnis itu kan kita nyari kekuatan terbesar dari bisnis tersebut. Dan kalau orang udah ngelihat itu, dia akan lupa dengan hal lainnya yang nggak jadi kekuatan kita. Alhasil
Efeknya waktu itu adalah bulan September 2024 itu omset Hotel Padang tahun sebelumnya, tahun 2023 itu sudah tercapai. Jadi tinggal margin tambahannya itu dibanding tahun sebelumnya itu mulai dari Oktober, November, Desember, 3 bulan terakhir gitu. Di efeknya sampai ke sana. Dan memang penting bagi sebuah bisnis atau brand, kita kalau misalnya kerja sama konten kreator, influencer, juga KOL, itu kita nggak cuman lihat, oh ini orang terkenal nih, enggak. Kita harus ngeliat juga apakah value-nya cocok atau tidak gitu. Kita udah ada value dari brandnya, kemudian kita cocokkan lagi dengan value dari kreatornya, apakah ada titik temu di sana, apakah titik temunya sedikit atau titik temunya itu banyak sekali. Nah kalau ini banyak banget sih. Dan sebenarnya kita masih ada banyak pembicaraan ya untuk rencana-rencana ke depan untuk Hotel Padang yang memang ini kalau misalnya digarap lebih lanjut sebenarnya bakal makin boom sih. Ada harapan lain nggak, Waldo? Dengan pertama ya, kita mulai breakdown dulu. Mungkin pertama dari brand-brand yang ada di Sumbar, kedua dari konten kreator yang ada di Sumbar. Harapan apa sih ke depannya? Ya harapannya buat konten kreator yang di Sumbar ya, saya rasa sih ini saya vintage mungkin ya. Kan rata-rata di sini konten kreator tuh lebih banyak ke kuliner ya. Saya rasa sih lebih memperhatikan semua, Bang Adi. Maksud itu nggak hanya kulinernya aja, maksudnya itu juga tradisinya, budayanya, bangunannya. Pokoknya harus mesti benar-benar tuh mengangkat total. Jadi nggak kita tuh nggak benar-benar fokus di satu itu aja gitu. Kalau kita sebagai konten kreator, kita harus mengembangkan nilai-nilai maksudnya value atau gimana? Nilai-nilai yang di Sumatera Barat itu kayak entah itu seni, tradisi, budaya, kuliner juga, dan juga mungkin tempat-tempat wisata. Semuanya harusnya diperhatikan. Jadi maksudnya itu nggak di satu titik itu aja gitu. Harapan saya sih begitu. Jadi sama bareng-bareng lah gitu. Maksudnya nggak, kan kebanyakan tuh konten kreator tuh pilih kalau bagian itu, mungkin saya nggak bisa ke situ gitu. Sebenarnya kalau kita konten kreator itu kan harusnya multi talent ya. Dia bisa apa aja harusnya bisa gitu. Nah kalau dari brand sendiri ada harapannya, brand Sumbar terutama. Brand Sumbar? Ya contohnya kayak Hotel Padang ini kan bisnis yang memang asli dari Sumbar gitu. Iya. Ada harapan sendiri nggak dari brand-brandnya untuk lebih mengerti konten kreator atau dunia konten gitu? Oh ya, kalau ya sebetulnya lebih ini aja ya, lebih saling ini sih sebetulnya, saling komunikasi. Karena kan antara ini sebetulnya konsep sih sebetulnya. Karena kan setiap konten kreator itu mempunyai konsepnya sendiri, begitu juga dengan pihak brandnya gitu. Ya. Harusnya mesti dirembukan biar agar ininya feel-nya dapat gitu, bareng gitu. Jadi nggak masing-masing Pak Adi gitu. Dan itu cerita kami mengerjakan proyek di Hotel Padang bersama Kapsul Waktu Nusantara. Dan untuk kredit juga, ini naskah semuanya dari kirakreativa.com. Kemudian untuk produksi itu dikerjakan juga oleh Kapsul Waktu Nusantara dan juga konten di sini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dadah.